maka kami akan tahu dari mana harus memulai. Bukan nanti seluruh di 100 hari kerja saja saya bingung mau rencanakan mulai dari apa. Mau berpikir pendidikan kamu kakak, mau berpikir kesehatan kamu kakak, ekonomi kamu kakak, mau mulai dari mana? Tidak ada konsep global yang dapat dirinci dan dieksekusi dalam kebijakan-kebijakan yang berpihak. Oleh karena itu, saya dengan mempertaruhkan dengan gelar doktor yang kami punya, dengan sejuta pengalaman yang kami punya, kami pertaruhkan untuk Halmahera yang tercinta ini. Maka Tong dua tidak akan kasih kecewa pengoni kalau Ngoni sudah amanahkan dan memilih kami. Ini betul-betul dimiliki kami hindatana tanggal 27 kalau Ngoni sudah serahkan amanat itu. Insya Allah dengan senantiasa bertawakal dan mengharapkan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami akan melakukan yang terbaik dan tidak akan mungkin tongkas kecewa pengoni sebagai rakyat Halmahera Utara. Amin. Oleh karena itu, karena ini juga adalah penyampaian visi misi, maka saya ingin tegaskan dan lakukan secara singkat saja bahwa kami dengan Papit ini berdua, orang dua itu sudah mengembangkan apa yang disebut dengan halut setara. Setara itu dari sisi makna umum, setara itu artinya sama, adil, berkeadilan, sama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, distribusi hasil-hasil pembangunan juga akan merata. Dia akan betul-betul dirayakan di seluruh wilayah Halmahera Utara mulai dari Pasir Putih sampai Apulia dengan ikhtiar yang kami lakukan dan melibatkan stakeholder efektif. Ada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat. Mereka juga harus dilibatkan di saat perencanaan dan penyusunan program pembangunan daerah. Kita harus undang sebelumnya melakukan forum grup diskusi yang harus juga kita serap aspirasi, bukan hanya DPR yang melakukan kunjungan mencari aspirasi atau yang dikenal dengan anjasmara, mencari aspirasi masyarakat. Dan bukan hanya DPR yang nanti melakukan daftar isian masalah, eksekutif juga kami akan menggunakan seluruh stakeholder efektif untuk bersama-sama memikirkan Halmahera Utara ini bersama-sama, baru kemudian kita rumuskan menjadi kebijakan umum yang dikatakan di situ ada KIS-nya. Bagaimana koordinasinya? KIS itu kayak pertama koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi. Ini istilah-istilah di perencanaan. Saya cuma sengaja bilang karena di sana dong bilang membangun daerah itu tidak perlu pandai, jadi saya cuma kasih tunjuk sedikit di sana. Dong bilang bangun daerah yang penting pipi itu boleh. Saya bilang terlalu gampang mau menyederhanakan masalah. Ketika dulu nanti bingung, bukan doi yang menyelesaikan, tapi otak, hati, dan tindakan yang menyelesaikan itu. Ada dong bilang begini, orang atau saya akan mudah mendatangkan doi dari pusat. Kalau pendekatan begitu dari pusat akan bilang, doi nggak kasih kadara, nggak kasih bikin apa. Tapi kalau saya dari Papit, karena perencanaan strategisnya sudah bikin usulan-usulan proyek berbasis kebijakan untuk pengembangan daerah, maka dari pusat akan bertanya, berapa dana yang kamu butuhkan? Apakah yang ada sudah cukup atau belum? Dan arah di sini yang kau semua bikin, bukan kosong-kosong komponen kalau kasih data, akan dong bilang, lah untuk apa doi banyak hitungan sekarang? Mau bikin apa? Perencanaan yang tidak berbasis riset, pengembangan, dan seterusnya juga tidak jelas. Bagaimana kita orang bikin? Maka saya dengan Papit selama 3 bulan berada di Jakarta, belum jadi saja Papit sudah ketemu sekian dirjen, bisa ketemu dengan beberapa tokoh. Saya juga begitu untuk membangun jaringan dan kekuatan Jakarta. Tidak akan susah ketika saya dengan beliau untuk menghubungkan daerah ini ke pemerintah pusat. Dalam Partai Amanat Nasional seluruh Indonesia gaji hupu wahi ngoi demah fitnah hupu seluruh Indonesia yang hupu wahi satu kabupaten tiba-tiba lokas keluar saya dan Papit kaget, berarti tuh penjaringan di laut juga bukan kaleng-kaleng. Kalau coba kesehatan bungkus ngoni bilang kalau saya dan Papit. Yang berikut dari
Dari setara itu kita akan dorong. Sudah banyak yang dilakukan, sudah banyak infrastruktur yang dibangun, jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, pos dan puskesmas, seluruhnya sudah dibikin. Tapi di situ kesimpulan turun baca butuh penanganan lebih serius untuk ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya sehingga masyarakat betul-betul merasakan pelayanan pemerintahan. Karena saya dengan Pak Pin cuma punya tugasnya cuma tiga. Bagaimana merencanakan dan melaksanakan pembangunan, bagaimana menata kelola pemerintahan, dan melayani bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai masyarakat. Cuma tiga itu. Baru nanti tombangnya di seluruh SKPD baru melaksanakan tiga fungsi utama ini sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di sini orang akan bersama bahwa rakyat Halmahera Utara harus dipastikan derajat kesehatan dan pelayanan kesehatannya mulai dari desa sampai ke rumah sakit rujukan di kabupaten rumah sakit umum daerah harus dipastikan pelayanan yang betul-betul menjangkau semua dengan administrasi yang diperbaiki bertahap. Itu orang akan lakukan itu sehingga masyarakat insya Allah puji Tuhan kita orang akan lakukan itu pelayanan bidang kesehatan. Yang berikut, setelah orang kesehatannya sudah dibangun, aspek pembangunan pendidikan harus dipastikan bahwa rakyat Halmahera Utara tidak boleh ada yang putus sekolah di tingkat dasar SD, SMP, kemudian ke SMA dan lanjut ke perguruan tinggi. Jenis jalur dan jenjang pendidikan ini harus dipastikan oleh pemerintah daerah besok. Ada dari siapa teman-teman kandidat lain dong bilang orang akan kasih gratis di perguruan tinggi seluruh mahasiswa Tarabaya. Saya dalam hati Moni baru bicara saya bikin pelama ini sebagai rektor saya bikin. Pak Bupati ini juga sambil menunggu dan berproses seperti saya, beliau juga sudah ada di kampus. Orang tahu sesungguhnya apa masalah yang ada di kampus, maka itu yang akan terus selesaikan secara bersama-sama. Setelah sehat, setelah terdidik, pendidikan sudah, yang kita orang kembangkan adalah kebudayaan. Budaya ini harus orang jaga, budaya ini harus orang kembangkan, terutama topeng bahasa. Hari-hari ini saya luar biasa tadi terkesima dengan sampai orang tua ini sampai kakak. Sebagai kampung Mamaluhu, tadi DP sambutan saja tadi kalau saya rekam itu, saya sempat merekam, cuma terlalu cepat dan saya terkesima, lupa rekam itu bahasa. Maka ke depan saya dengan Pak Pin akan menjaga dan mempertahankan bahasa dan budaya yang lain. Kita akan bikin DP kurikulum supaya ada belajar di SD dan SMP. Kurikulum itu juga suka senama DP nama kurikulum lingkungan kesenian dan kebudayaan Halmahera Utara. Seluruh siswa SD dan SMP wajib belajar materi kebudayaan dan kesenian di Halmahera Utara. Supaya kalau budaya dari luar datang dia punya filter, dia punya penapis juga ada. Oh ini sama dengan topeng budaya, ini tak bisa, ini boleh karena sesuai dengan topeng budaya. Saya kira itu tapisan budaya yang kita harus bikin. Setelah kita orang berbudaya, kita orang juga akan kembangkan apa yang disebut dengan menjamin keamanan. Kita orang mesti aman. Bagaimana membangun kalau teraman daerah ini? Bagaimana cara beraktivitas sebagai petani, nelayan, pegawai, buruh, dan seluruhnya? Bagaimana bisa ada beraktivitas kalau teraman? Maka saya dengan Pak Pin, kalau Allah memberkahi, Tuhan mengizinkan dan rakyat memilih, maka keamanan dan ketertiban masyarakat ini akan kami jamin sehingga masyarakat seluruhnya nyaman dan damai, dia tidur sono untuk berbicara. Setelah itu baru kita orang menuju ke kunci yang terakhir yang menjadi tujuan akhir dari sebuah proses pembangunan. Setelah tong sehat, setelah pendidikan bagus, setelah budaya kita orang bagus, dan setelah aman, maka kita orang akan menuju Halmahera Utara yang sejahtera. Halmahera Utara yang sejahtera itu kalau mau ukur pertumbuhan dan perkembangan sebuah daerah atau negara, ukurannya ini di sini ada tiga. Bagaimana pendidikan masyarakat itu? Dia bisa dirasakan dan terjamin atau tidak? Kalau itu sudah cukup dan diakses oleh seluruh rakyat pendidikan itu, maka itu poin pertama sudah kita dapatkan. Poin yang kedua adalah kesehatan masyarakat sudah terjamin, derajat kesehatan masyarakat bagus, usia harapan hidup meningkat, gizi anak dan ibu hamil sudah kita selesaikan. Baru kemudian kita masuk yang ketiga, ekonomi pendapatan masyarakat juga harus dijamin. Maka di situ kemudian orang menyebut daerah itu sudah maju, tumbuh, berkembang karena dia sudah sejahtera. Ini yang kami tuju, Bapak Ibu hadirin. Maka Anda tidak salah pilih ketika Anda memilih Dr. Kasman, Dr. Vincent Babua dan Kasman Haji Ahmad. Anda tidak salah pilih.